Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufarrohah, saya mahasiswi Institut Ilmu Keislaman An-Nukoyah, jurusan Perbankan Syariah. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan surat wasiat kepada seseorang perihal siapakah yang berhak untuk meneruskan kepemimpinannya. Sekelompok kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kepemimpinan tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah meridhoinya dalam soal-soal agama, seperti beliau meminta mengimami sholat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Akan tetapi, sebagian kaum muslimin juga berpendapat bahwa Umar bin Khattab juga pantas meneruskan kepemimpinan Rasulullah. Karena apa? Karena Umar bin Khattab merupakan sosok yang berani dalam mengambil segala keputusan untuk perluasan agama Islam. Pada saat inilah kaum muslimin memiliki pendapat yang berbeda. Namun, setelah beberapa saat berunding, akhirnya diputuskan bahwa seseorang yang pantas menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq yang artinya Abu Bakar merupakan seseorang yang pertama kali masuk Islam, sedangkan As-Siddiq merupakan orang yang selalu membenarkan Nabi di setiap peristiwa. Hal menarik dari Abu Bakar di sini yaitu beliau memiliki kepribadian yang sangat tegas jika bersangkut paut dengan nilai-nilai Islam. Di sini ada prestasi-prestasi yang berhasil dicapai pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Wafatnya Nabi Muhammad telah mengakibatkan beberapa masalah bagi masyarakat muslim, khususnya orang-orang Arab yang lemah imannya, di mana mereka lebih memilih murtad dan memilih melepaskan diri dari ikatan agama Islam. Namun, Abu Bakar telah berhasil memberantas kaum tersebut dengan kembali mengislamkan mereka semua. Yang kedua, memberantas nabi palsu. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, lebih tepatnya setelah Nabi wafat, mulailah bermunculan nabi-nabi palsu di wilayah Arab. Di antaranya, Musailamah Al-Kadzab yang menyatakan bahwa dirinya merupakan partner Nabi Muhammad. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama karena Abu Bakar berhasil mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu memerangi kaum yang tidak membayar zakat, di mana kaum yang tidak membayar zakat di sini merupakan orang Arab sendiri, karena mereka mengira bahwa zakat serupa pajak yang dipaksakan. Dan mereka juga salah paham dalam memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Dan yang keempat yaitu membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Ketika memerangi kaum murtad, dari kalangan kaum muslimin ternyata banyak sekali para penghafal Al-Quran yang tewas. Umar bin Khattab cemas jika angka kematian itu bertambah dan beberapa bagian lagi dari Al-Quran sudah musnah. Oleh karena itu, ia menasihati Abu Bakar untuk membuat suatu kumpulan Al-Quran. Awal mula, Khalifah Abu Bakar agak ragu untuk melakukan tugas ini karena tidak menerima otoritas dari Nabi secara langsung. Tetapi kemudian, setelah menimbang, akhirnya Khalifah Abu Bakar memberi persetujuan dan menugaskan Zaid bin Harisah untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan diteruskan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar merupakan sosok yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika sebelumnya para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Khalifah Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama yaitu mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi beliau memerintah genap 1 tahun,
Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan ini. Dan pada tahun 630 Masehi, Damaskus yang merupakan ibu kota Syria berhasil ditundukkan. Setahun kemudian, seluruh wilayah Syria jatuh ke tangan kaum muslimin. Di antara prestasi-prestasi yang telah saya sebutkan tadi, ada juga kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu ada pusat kekuasaan Islam yang berkembang pesat. Yang kedua, Umar bin Khattab juga berhasil mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, beliau dapat mengatur gaji secara adil. Dan yang ketiga, beliau berhasil mencetak uang. Beliau juga sangat membentuk prinsip-prinsip demokratis dalam kepemimpinannya. Di antaranya, tidak ada keistimewaan dalam setiap kepemimpinan. Tidak ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat. Tidak ada istana atau baju kebesaran kepemimpinan. Dan yang terakhir, tidak ada pemimpin yang berlaku semena-mena kepada rakyatnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.